Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Elizabeth Sutal, NPM 12170013, Program Studi Agribisnis, Tugas Perdagangan Internasional. Nah, yang kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional dan atau pemberian pinjaman bunga rendah kepada pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara atau disebut juga subsidi ekspor. Berdasarkan karakternya yang melenceng dari asas persaingan bebas itu, subsidi ekspor juga bisa dikategorikan sebagai salah satu dumping. Meskipun subsidi ekspor merupakan suatu hal ilegal menurut perjanjian internasional, sampai sekarang masih banyak negara yang melakukannya baik secara terang-terangan maupun terselubung. Subsidi ekspor dibagi menjadi dua, yaitu subsidi ekspor langsung. Subsidi ekspor langsung adalah subsidi yang memberikan pengurangan harga yang nyata dan efektif mengurangi harga dagang dari produk atau servis tersebut. Sedangkan subsidi ekspor tidak langsung merupakan subsidi yang akan diberikan dengan bentuk lain dari apa yang disebut sebagai subsidi langsung. Efek subsidi tidak secara langsung ketika melakukan kegiatan ekspor, namun memberikan efek jangka panjang atau memperingan biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi subsidi ekspor. Ekspor adalah salah satu komponen pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, maka pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang lain yang sangat berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Kelima, selera. Keenam, ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini ada kurva subsidi ekspor. Dari kurva tersebut kita melihat bahwa dalam perdagangan bebas, harga yang terjadi adalah di titik 0 P1 bertemu dengan Q1. Di titik tersebut disebut dengan equilibrium. Dengan adanya subsidi ekspor oleh pemerintah akan mengakibatkan penawaran bergeser dari sumbu S ke sumbu S1. Penawaran. Akibat jumlah produk yang diekspor akan naik dari 0Q1 menjadi 0Q2. Dan harga dunia akan turun menjadi 0P2. Peningkatan produksi ini hanya terjadi apabila harga yang diterima produsen diimpor pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang akhir. Kuota ini diterapkan dengan bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri di dalam negeri. Manfaat dari ekspor. Pilihan barang yang variatif untuk konsumen. Perdagangan internasional membuat barang yang beredar di pasaran akan bervariasi. Ini memberikan konsumen pilihan untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan benar-benar berguna. Terbukanya peluang kerja perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan kerja melalui pembangunan industri-industri baru yang memenuhi permintaan produk dari berbagai negara. Yang ketiga, membuat hubungan baik antar negara. Dengan adanya perdagangan, manfaat yang akan diterima bukan hanya
memperlihat perdagangan saja. Hubungan baik itu tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lain juga bisa dijalankan oleh negara tersebut. Mendorong efisien dalam produksi. Perdagangan internasional mendorong efisiensi dalam produksi karena berbagai negara akan berusaha meniru metode produksi yang lebih baik untuk menekan biaya serendah mungkin, akan dapat memperoleh pangsa pasar yang tinggi dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Sekian dan terima kasih.